Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam channel Belajar Literasi. Belajar membaca, mencari kata kunci, dan membuat kesimpulan. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan latihan soal, ya. Latihan soal mengerjakan soal ujian ANBK. Dalam hal ini karena pokok bahasan kita adalah bahasa Indonesia, maka soal yang akan kita bahas adalah soal literasi. Nah, di depan kalian kita bisa melihat contoh soal ya. Ini kita nanti akan bahas beberapa soal. Kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Ini ada sebuah teks. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu kita perhatikan apabila kita hendak mengerjakan soal ya, yang perlu kita baca terlebih dahulu apa? Ya betul, yang perlu kita baca terlebih dahulu adalah soalnya teman-teman. Nah, soalnya ini minta apa dia? Apa saja manfaat sarapan pagi pada kesehatan tubuh? Nah, mintanya itu ini. Sehingga kalau kita membaca soal terlebih dahulu, saat kita membaca teks, kita lebih fokus ya untuk mencari informasi yang diminta oleh soal, seperti itu. Sehingga kita lebih hemat waktu untuk membaca. Baik, langsung ya kita cari manfaat ya, kata kuncinya manfaat. Paragraf 1 tidak ada ya. Paragraf kedua ini ya. Ini mewujudkan gizi seimbang, terus membekali tubuh untuk dapat berpikir, beraktivitas fisik secara optimal, meningkatkan kemampuan belajar dan stamina anak. Paragraf 3 ada tidak ada ya. Nah, langsung kita skip mengerjakan soal ya. Mana? Menetralisir asam lambung nggak ada ya. Memperbaiki kemampuan berpikir bukan tadi. Meningkatkan kemampuan belajar pada anak. Nah ini teman-teman. Ini yang secara eksplisit ada di teks ya. Nah jawabannya yang ini. Yang B sama D ini kayaknya betul teman-teman, cuman hati-hati ya karena ini jawaban jebakan ya. Jadi yang persis ada tertulis secara eksplisit ya, dalam teks atau secara tersurat ya dalam teks adalah yang ini, C, meningkatkan kemampuan belajar pada anak. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Nah ini teksnya sama. Lagi-lagi teknik kita adalah membaca soal terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke soalnya. Kita akan mencari tahu lebih banyak tentang informasi manfaat sarapan pagi bagi tubuh kita di mesin mencari di internet. Kata kunci apakah yang tepat untuk mencari informasi tersebut ya? Informasi apa tadi? Manfaat sarapan pagi bagi tubuh kita. Nah, apa nih? Nah, jadi begini teman-teman, begitu membaca soal kadang-kadang seperti ini, kita bisa langsung tahu apa yang perlu kita jawab tanpa membaca teks, seperti itu. Seandainya tadi kita membaca teks dulu, berapa menit sudah kita buang, seperti itu. Nah, apa di sini kata kuncinya yang kita gunakan? Ya, sudah tampak ya, manfaat makanan pagi. Ya, sip, pintar semuanya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3 teman-teman sekalian. Sebagaimana halnya tadi ya, kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Motif batik apa sajakah yang menjadi larangan di Keraton Yogyakarta? Motif apa nih yang menjadi larangan?
Forstenlanden adalah sebutan untuk tanah kerajaan bla bla bla. Paragraf pertama nggak ada. Lanjut ke paragraf kedua. Meskipun sama-sama merupakan batik keraton, motif batik Forstenlanden tidaklah sama. Desain, warna, hiasan emas, dan motif parangnya mempunyai perbedaan. Motif batik Yogyakarta lebih besar dan hampir semua dilapisi warna emas. Sementara itu batik Surakarta motif cenderung kecil, desain luas, terkesan kalem, dan hiasan emas hanya di bagian luar corak atau sebagian saja. Nggak ada ya paragraf 2. Lanjut ke paragraf 3. Selain proses pembuatannya yang rumit dengan serangkaian ritual khusus, wah ritual apa nih ritualnya? Batik mengandung filosofi hidup dari warna dan motifnya. Warna coklat menyimbolkan kerendahan hati, kesederhanaan, dan membumi. Warna biru tua atau wulung menyimbolkan ketenangan, kepercayaan, kelembutan, dan rasa kesetiaan. Terus kemudian warna putih melambangkan arah timur, menunjukkan kesucian, ketentraman hati, dan keberanian serta sifat pemaaf. Sementara itu warna hitam menyimbolkan kekuatan, kemewahan, sensualitas, misteri, dan keanggunan. Tidak ada juga. Langsung ke paragraf ke-4 teman-teman. Batik-batik tersebut dibuat oleh para putri keraton dan pembatik ahli yang hidup di lingkungan keraton. Motif batiknya terlarang. Wah ini yang kita cari nih. Tidak boleh digunakan oleh orang biasa. Nah ini. Contohnya motif batik. Nah ini ya. Motif batik parang barong, parang rusak, batik semen, batik lar, batik cemukiran, dan beberapa motif lainnya. Pakubuwono III menciptakan batik motif parang untuk perkawinan keluarga saja. Sementara itu kerajaan Yogyakarta motif larangannya adalah nah ini Yogyakarta ya. Mana tadi? Kerajaan Yogyakarta motif larangannya adalah nah ini ya. Parang, huk kawung, dan semen. Nah ini nih. Langsung ini kita jawab nih. Mana? Parang, huk kawung, semen. Wah ini. Jawabannya ada 2 lur. Lur ono iki batik lur. Bukan itu ya. Batik lur, bukan batik lur, bukan gitu ya. Baik kita lanjutkan ke soal nomor 4. Masih sama teksnya ya. Kita langsung ke soalnya minta apa nih? Minta ampun kah? Mengapa batik Forstenlanden disebut dengan batik keraton ya? Mengapa disebut dengan batik keraton? Apa mau rek? Kini Forstenlanden menjadi tenggara untuk bekas teritori Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Batik Forstenlanden sering disebut dengan batik keraton atau batik larangan. Berkembang di lingkungan keraton. Nah ini ya. Lingkungan ya. Nah, nggak diwariskan, nggak hanya boleh dipakai oleh keluarga keraton. Bukan, jadi berasal dari lingkungan, berkembang di lingkungan keraton baik Yogyakarta maupun nah ini ya jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Masih sama teksnya, kita langsung ke soal. Loh, kok podo? Mengapa batik Forstenlanden disebut dengan batik keraton? Oh, sama pertanyaannya. Oh, podo guys. Lanjut guys.
Kita langsung ke pertanyaan nih. Nah ini coklat apa nih? Nah, ini soal menjodohkan ya. Bukan kalian yang dijodohkan ya guys. Ya. Apa ini tadi? Warna coklat menyimbolkan kerendahan hati, kesederhanaan dan membumi. Coklat sih. Kasih gambar ya. Coklat tadi apa? Kerendahan hati, kesederhanaan, membumi. Kepercayaan. Warna biru tua menyimbolkan ketenangan, kepercayaan, kelembutan. Kok gak ono? Ini ya, ketenangan, kepercayaan. Apalagi putih, arah timur, kesucian, ketentraman hati, keberanian. Hitam, kekuatan, keanggunan. Ini berarti bener yang ini tadi ya. Dah wis, cocok wis. Ya sekarang kita lanjutkan soal nomor 6. Kita udah dapat 6 soal nih. Langsung ke soalnya saja guys ya. Nah, apa yang diminta kalau browsing? Kata kuncinya apa? Sejarah batik Versteenlanden. Apa nih? Mana yang tepat? Nah betul ya, ini udah jelas nih. Sejarah batik Versteenlanden ya, pinter kalian. Ya. Baik, itu dulu teman-teman sekalian. Supaya kalian nggak bosan, kita akhiri dulu. Kita lanjutkan video berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.